Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan kami Rekel. Kita mau kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yuk kita awali ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangan kita, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kami boleh kembali lagi bersama-sama bersekutu dengan Engkau. Berikan kami sukacita, berikan kami semangat dalam beribadah kepada Engkau. Dimanapun kami beribadah, melihat ibadah ini Tuhan, biar Engkau yang berkati kami dengan sukacitamu. Engkau hadir dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap bersukacita bersama-sama katakan amin. Adik-adik kita berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Mari adik-adik kita lebih lagi bersukacita karena di dalam Tuhan kita akan menang. Yuk kita pujikan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita pujikan guys. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada
kita sekali lagi memuji Tuhan. Kita pujikan Roh Kudus yang manis. Tuntun setiap hati kita, anak-anakmu, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolonglah
kemenangan yang darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun setiap kami mengerti firman-Mu. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Saya pada Kak Dian Permata. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar sore hari ini? Ketemu lagi sama Kak Dian, adik-adik semua. Kalian berharap kalian semua bersuka cita, bergembira, bahagia selalu. Nah adik-adik, yuk sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih setiamu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami semua. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman yang daripada Engkau berikan kami tanah hati yang baik, sehingga ketika firman itu kami dengar, itu bisa tertanam, bertumbuh, berakar kuat di dalam kehidupan kami semua. Berkati seluruh anak-anak-Mu ya Bapa, biar sukacita daripada Engkau tinggal selalu dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkata amin. Nah, shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Siapa yang di sini masih bersuka cita, masih bergembira? Kalian berharap kita semua yang ada di sini tetap menjadi orang-orang yang bersuka cita. Siapa yang di sini menjadikan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya hal yang terpenting di dalam kehidupan kita? Hayo. Kak, aku cinta banget sama Tuhan Yesus. Kak, aku sayang banget sama Tuhan Yesus. Kak, aku senang kalau aku dekat sama Tuhan Yesus. Siapa hayo di sini? Kalian berharap kalian semua bersuka cita dan bergembira karena dekat sama Tuhan Yesus. Jadi ada pujian mengatakan nih, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang luar biasa. Dia penolong, dia penghibur, dia punya semuanya. Apa yang kita butuhkan, dia bisa menjadi seperti itu. Kita butuh penolong, dia jadi penolong. Kita butuh penghibur, dia bisa jadi penghibur. Jadi tema kajian pada sore hari ini adalah Yesus satu-satunya. Satu-satunya apa? Satu-satunya juru selamat. Satu-satunya apa? Satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Jadi kita buka dulu Alkitab kita pada kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, Yesus menjawab, katanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu apa sih Kak? Yesus itu satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Jadi kita bahas dulu, Yesus itu adalah jalan-jalan apa sih Kak? Jadi kalau kita pernah, penyanyi lagu sekolah mungkin berkata, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit,
Tuhan berkati. Jadi adik-adik, kalau kita mau mendapatkan keselamatan, ya kita harus ikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan tuh sempit, kadang-kadang tuh buat masuknya tuh butuh sekali pengorbanan. Tapi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan perkenalkan bahwa Dia adalah hidup. Yesus itu adalah jalan benar. Dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi hanya ada dalam Dia kita temukan yang namanya juru selamat. Hanya ada di dalam Dia kita dapat menemukan satu-satunya penolong yang luar biasa, adik-adik. Hal yang begitu luar biasa yaitu ketika kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita percayai adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Jadi jangan pernah lupa kalau Yesus adalah jalan menuju keselamatan. Dan yang kedua, Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Ia adalah firman yang menjadi manusia dan bawa terang ke dalam dunia. Yesus itu adalah kebenaran, adik-adik. Dia datang sebagai firman yang menjadi manusia. Dia Tuhan menjadi firman yang menghidupkan setiap kita. Dia Allah yang begitu luar biasa. Dia adalah kebenaran. Setiap kebenaran firman-Nya membawa terang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang selalu kita baca yang akan memberikan kita petunjuk bagaimana kita harus hidup benar di dalam Tuhan Yesus. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, semuanya sudah tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah Yesus adalah hidup. Yesus adalah hidup yang sejati, sumber hidup yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi siapa yang di sini akan binasa? Tidak. Sekalipun kita nanti berpulang kepada Bapa, akan ada kehidupan yang baru, yaitu kehidupan bersama dengan Yesus. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita bukan lagi orang-orang yang binasa, tapi kita adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang kekal. Percayalah adik-adik bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya penolong, menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya kebenaran, jalan, bahkan hidup dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja begitu luar biasa. Adik-adik, mungkin kita menganggap atau adik berpikir, aku masih kecil, aku gak bisa melakukan apa-apa. Apa yang harus aku perbuat? Apa yang kita lakukan? Adik-adik, mari kita tertanam, mari kita bertumbuh. Walaupun kita masih kecil, kita belajar untuk mengenali siapa Tuhan Yesus. Bahkan kita harus belajar untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bisa belajar dari satu pasal dulu atau berapa ayat dulu. Kita belajar pelan-pelan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita kenali seperti apa sih Yesus yang menjadi satu-satunya di dalam kehidupanku. Bisa minta tolong sama Papa, Mah, Pa, ayo baca Alkitab satu ayat, satu pasal satu hari. Aku mau belajar kenal siapa Tuhan Yesus. Aku mau tahu siapa Tuhan yang menjadi penolong yang kehidupanku. Ini dia adik-adik, mari kita belajar mengenali siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana sih supaya kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita? Ya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah adik-adik. Tuhan mau kita bersekutu bersama dengan Dia. Lakukanlah adik-adik. Mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar melakukan apa yang menjadi inginnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi biar pujian tadi dinyanyikan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, Dia berjanji akan kembali. Ketika Dia datang ke dunia ini, terus Tuhan tuh mati di kayu salib, Dia datang kembali adik-adik. Bahkan Dia memberikan penolong dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Nanti kalau kita masuk di bulan April, kita akan mengingat bagaimana Dia Allah menunjukkan pengorbanan dalam hidup kita. Bagaimana sebelum Dia disalib, Dia mengalami penderitaan, Tuhan mengalami suatu hal yang tidak mengenakan. Ya, Dia harus mempersiapkan kematiannya, bagaimana Dia disalib, bagaimana Dia membuktikan cintanya kepada kita. Karena akan menjelaskan bagaimana
Kematian Tuhan di kayu salib pada kematian yang luar biasa, kematian yang membawa kepada suatu kemenangan. Jadi biar benar firman Tuhan pada sore hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi pengingat bahwa hanya Yesus satu-satunya. Jangan tukar Yesus dengan apapun, jangan tinggalkan Tuhan Yesus karena apapun. Tetaplah setia menjadi anak-anak yang hebat di hadapan Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biar kami belajar untuk mengenali akan kebenaran firman-Mu, biar kami belajar untuk melakukan apa yang menjadi keinginan daripada Engkau dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, biar Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami semua. Kami yakin dan percaya Engkau adalah satu-satunya penolong, bahkan penghibur di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, segala puji dan kemuliaan bagi Engkau Raja. Segala Raja kita sudah berdoa berkata, amin. Sampai jumpa di ketemu di depan adik-adik. God bless you. Kau selalu bersyukur.